Aep curiga Dede kena hasut Deddy Mulyadi di kasus Vina. Aep dan Ibtu Rudiana melakukan serangan balik pada Dede Riswanto dalam kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana menegaskan pengakuan Dede Riswanto soal rekayasa kasus Vina Cirebon adalah bohong. Bahkan Aep curiga Dede Riswanto telah diarahkan Deddy Mulyadi untuk mengubah kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto diketahui kini mengubah kesaksiannya dalam kasus Vina Cirebon. 2016 lalu, Dede Riswanto bersaksi melihat terpidana mengejar hingga melempari Eki dan Vina menggunakan batu di Jalan Perjuangan Cirebon. Tapi kini 2024, Dede Riswanto mengaku kesaksiannya tersebut merupakan hasil rekayasa Aep dan Ibtu Rudiana. Dede Riswanto mengatakan peristiwa pengejaran dan pelemparan batu dalam kasus Vina Cirebon sama sekali tidak terjadi. Itu semua tidak benar, kata Aep membantah pengakuan Dede. Aep mengatakan pada malam kejadian kasus Vina Cirebon, Dede Riswanto sedang bersamanya. Di malam tanggal 27 Agustus di malam kejadian itu Dede bersama saya. Melihat pelemparan, kejar-kejaran, Dede bersama saya. Jam 10 saya beli rokok sama dia, kata Aep. Aep menegaskan bahwa tuduhan bahwa Ibtu Rudiana telah merekayasa kesaksian kasus Vina Cirebon adalah bohong. Jadi gak ada itu disetting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana itu gak ada. Itu dari kepribadian saya, apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, kata Aep. Keterangan si Dede itu tidak benar. Itu semua bohong, tambahnya. Aep mengaku bingung ketika mendengar kesaksian Dede Riswanto di depan Deddy Mulyadi. Saya sempat bingung juga sama Dede, kok bisa berubah keterangan saat bertemu Deddy Mulyadi. Padahal beberapa bulan lalu sempat diperiksa juga, keterangan dia sama kayak dulu, kata Aep. Dede Riswanto memang mengakui pada malam kejadian sedang bersama Aep membeli rokok. Tapi Dede mengaku tidak melihat ada peristiwa pelemparan dan pengejaran terhadap Eki. Dede Riswanto juga sudah menjelaskan bahwa dirinya memang kembali diperiksa penyidik Polda Jabar dalam kasus Peggy Setiawan. Saat itu Dede masih mengurai kesaksian sama seperti tahun 2016 silam. Aep curiga, Dede Riswanto telah dipengaruhi oleh Deddy Mulyadi. Pas ketemu Deddy Mulyadi ini berubah keterangan. Makanya saya bingung seperti kayak ada sesuatu, kata Aep. Sementara Ibtu Rudiana telah melakukan pembalasan terhadap Dede Riswanto dan Deddy Mulyadi. Lewat kuasa hukumnya, Ibtu Rudiana melaporkan Deddy Mulyadi, Dede Riswanto dan Liga Akbar ke Polda Jabar. Tidak benar, pengakuan Dede. Sudah kita laporkan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana mengaku tidak melakukan rekayasa terhadap kasus Vina Cirebon. Ayah Muhammad Rizky Rudiana ini mengaku semua informasi dalam berita acara pemeriksaan, BAP, merupakan hasil keterangan 8 terpidana kasus Vina Cirebon. Saya sebagai pelapor tidak ada rekayasa. Saat kami menggali informasi dari terpidana itulah yang dituangkan di berita acara. Kemudian penyidik melakukan pengembangan, kata Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana yang kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon ini mengaku sama sekali tidak mengenal Dede Riswanto. Rudiana ayah Eki mengaku hasil satu kali bertemu Dede Riswanto pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Tuduhan Dede tidak benar ya, karena saya ketemu Dede sekali tanggal 31. Dan saya dapat informasi terkait perbuatan itu dari Dede juga, kata Ibtu Rudiana. Sebelumnya tidak kenal sama Aep, tambahnya. Jika Aep mengaku melihat pelemparan dan pengejaran pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, Widya Sari dan Mega Lestari juga mengaku masih berbincang dengan Vina pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Soal rincian waktu kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana justru tak bisa berkelit. Kalau itu saya tidak tahu karena saya pelapor. Mungkin bisa ke penyidik atau ke humas, kata Ibtu Rudiana.
Ex-Kabareskrim Polri Komjen Purna Susno 2J jujur-jujuran bahwa dirinya belakangan ini merasa malu terhadap penanganan kasus Vina Cirebon yang mulai terkuak adanya rekayasa di baliknya. Menurutnya, jika peninjauan kembali Saka Tatal dan 7 terpidana lainnya dikabulkan, maka pihak kepolisian yang menangani kasus ini di tahun 2016 bakal kena sanksi. Tak terkecuali sosok Indra Jafar, ex-Kapolres Cirebon 2016 yang kini sudah berpangkat Jenderal Bintang 1. Seandainya ia masih aktif menjabat sebagai Kabareskrim, Susno bakal memberikan sanksi tegas terhadap para oknum polisi yang terlibat kasus ini. Susno sejujurnya mengaku malu dengan kelakuan polisi dalam menangani kasus Vina yang diyakininya telah merekayasa sedemikian rapi. Namun, akhirnya bangkai yang ditutup-tutupi polisi selama ini toh tercium juga oleh rakyat yang marah. Sebenarnya cerita film Vina sebelum 7 hari yang tayang di bioskop-bioskop menyudutkan para terpidana, yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Rakyat pun awalnya meradang hingga menghujat para terpidana tersebut. Namun, adanya campur tangan Tuhan, kata Susno, yang membuat kasus ini justru membongkar kebenaran yang sesungguhnya. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menantang siapapun yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Sebab hingga saat ini Susno 2J masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan, bukan pembunuhan. Hal itu dikarenakan belum ada bukti kuat kalau kasus itu adalah pembunuhan. Susno 2J akan memberikan uang 10 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan kalau Vina dan Eki dibunuh. Ia mengatakan, orang itu tak perlu menangkap atau mencari tersangkanya, cukup bukti pembunuhan. Alat bukti itu, kata dia, bisa dari rekaman CCTV atau bukti percakapan di ponsel. Menurut Susno 2J, kasus kecelakaan Vina dan Eki yang ditangani Polres Cirebon di kabupaten tidak mengusut ke arah sana. Hal itu terlihat pada bukti-bukti yang ada di TKP penemuan Vina dan Eki pada malam kejadian. Sehingga peristiwa itu disimpulkan sebagai kecelakaan tunggal. Bahkan Susno 2J yakin bahwa penegak hukum memiliki pandangan yang sama, bahwa kasus ini kecelakaan. Sebab pada malam itu, ditemukan 1 orang meninggal laki-laki, dan 1 orang perempuan masih hidup. Polres Cirebon yang menangani kasus malam itu menurut Susno 2J sudah benar. Sementara kasus pembunuhan yang mengakibatkan 7 terpidana dihukum seumur hidup ini nyatanya tak ada. Mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J meyakini jika Vina dan Eki tewas karena kecelakaan, bukan dibunuh. Ia pun menertawakan purnawirawan polisi yang meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan Susno 2J menantang purnawirawan itu apakah berani taruhan dengannya. Sebab diyakini Susno, kasus Vina dan Eki adalah kecelakaan, bukan pembunuhan. Di mana, kasus kecelakaan itu berada di wilayah hukum Polres Cirebon bukan Polres Cirebon Kota. Susno 2J pun akan memberikan uang hingga 15 juta rupiah jika ada yang bisa membuktikan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Menurutnya, hal itu harus dibuktikan dengan scientific crime investigation. Kemudian host Doni De Keiser menyinggung soal adanya pensiunan Polri yang yakin bahwa kasus Vina adalah pembunuhan. Susno 2J pun tertawa mendengar itu, dan langsung memberikan tantangan. Namun menurut Doni, purnawirawan itu kini sudah tidak muncul lagi di publik. Tidak diketahui siapa purnawirawan Polri tersebut. Susno 2J juga menyinggung adanya purnawirawan Polri yang menyindir dirinya. Menurutnya, pengertian mereka bahwa Susno 2J seharusnya membela Polri dengan cara menutupi kesalahan. Untuk itu, Susno 2J melindungi Polri dengan cara tidak menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi. Susno tidak mau jika harus membenarkan kesalahan yang dilakukan oleh polisi. Sementara itu, ada 2 purnawirawan polisi lain yang diwawancara oleh Nusantara TV terkait kasus Vina. Mereka adalah penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi dan mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan O.E. Groseno. Keduanya sama-sama mempercayai kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh. Bahkan jika PK Saka Tatal diterima, menurut dia, penyidik harus tetap mencari pembunuh yang sebenarnya. Bahkan ia masih meyakini kalau Vina dan Eki tewas karena dibunuh, bukan kecelakaan.
Akhirnya Ibtu Rudiana menjawab pertanyaan publik soal kaitannya dengan Aep dan Dede, saksi kasus Vina Cirebon. Ayah korban Eki itu mengungkap pengakuan tentang Aep dan Dede tersebut. Pengakuan tersebut diungkap Ibtu Rudiana setelah namanya tersudutkan dituding sebagai sutradara dalam kasus kematian Rizky Rudiana alias Eki dan Vina. Belakangan sosok Ibtu Rudiana merupakan ayah kandung korban Eki yang kini menjadi sorotan publik. Ia disebut-sebut sebagai kunci di balik kasus Vina Cirebon agar kasus terang benderang. Sebab, kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2016 lalu itu kini semakin semeraut dan masih berbuntut panjang. Terlebih setelah Dede membuat pengakuan jika dirinya diarahan oleh Aep dan Ibtu Rudiana untuk membuat kesaksian palsu di tahun 2016 silam. Kini Ibtu Rudiana pun melakukan manuver setelah dituduh mengarahkan keterangan Dede saat BAP di kepolisian. Ibtu Rudiana menegaskan jika dirinya tak mengenal sosok Aep dan Dede. Menurutnya, ia hanya bertemu dengan Aep dan Dede pada 8 tahun silam saat peristiwa itu terjadi. Rudiana menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik mengenai tudingan Dede yang mengarah kepada dirinya. Tak hanya itu, Rudiana juga membantah telah melakukan penganiayaan terhadap para terpidana setelah ditangkap di depan SMPN 11 Cirebon. Rudiana mengakui terganggu dengan pemberitaan yang menyudutkan dirinya saat ini. Apalagi, kata Rudiana, dirinya telah berduka kehilangan Eki pada 8 tahun silam. Menurut Rudiana, kabar yang paling mengganggu dirinya yakni isu dirinya merupakan bagian pembuat skenario dalam kasus Vina Cirebon sehingga para kuli bangunan dijebloskan dalam penjara. Di sisi lain pria yang juga menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Cirebon ini menegaskan jika selama ini dirinya tidak menghilang. Namun, ia mengaku harus mematuhi kode etik sebagai seorang anggota kepolisian. Menurutnya, selama ini ia pun masih aktif sebagai seorang Kapolsek Kapetakan. Ditanya kembali soal kegiatannya selama ini yang masih aktif bekerja, Ibtu Rudiana kembali menegaskan kalau isu soal dirinya yang sengaja menghilang itu tidak benar.